Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, surat 3 Yohanes pasal pertama, ayat 11a. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Tema renungan saat ini adalah makhluk peniru. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia adalah makhluk peniru. Sejak lahir, kita belajar berbicara, berjalan, melakukan sesuatu, dan lain-lain adalah dari meniru orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semakin besar, hal itu terus berlanjut. Saat remaja, kita suka meniru artis idola atau orang dewasa lainnya. Saat bekerja atau berbisnis, kita meniru orang yang kita anggap sukses. Dalam memilih model pakaian atau rambut, kita pun juga meniru. Dalam belajar sesuatu, kita pun banyak meniru. Banyak orang juga punya keinginan bisa seperti si ini atau si itu. Lagi-lagi itu juga meniru. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk meniru. Tuhan tahu dan Ia pun menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang belajar dengan saling meniru. Namun, firman Tuhan di 3 Yohanes pasal 1 ayat 11a ini mengingatkan kepada kita untuk selektif dalam meniru. Tirulah hal yang baik dan jangan yang jahat atau yang buruk. Demikianlah ayat ini berkata. Sederhana, tapi sangat penting untuk diperhatikan. Ada banyak tokoh Alkitab juga peniru. Contohnya adalah Timotius, adalah seorang peniru. Tapi yang ia tiru adalah Lois, neneknya, Eunike, ibunya, dan kemudian Rasul Paulus yang menjadi gurunya. Melalui nenek dan ibunya, Timotius belajar memiliki iman kepada Allah. Melalui Paulus, Timotius belajar untuk meniru bagaimana ia bisa memberitakan ajaran Injil yang sehat dan bagaimana agar imannya dapat ia hidupi dengan sempurna. Paulus memang sosok yang patut untuk ditiru. Meski demikian, Paulus pun juga meniru, yaitu meniru teladan Kristus. Saudara yang terkasih, marilah kita renungkan siapa yang kehidupannya secara tidak sadar sudah kita tiru selama ini. Alangkah indahnya jika kita seperti Timotius yang bisa menemukan sosok panutan yang tepat, yang kehidupannya berpadanan dengan teladan Kristus. Tapi waspadalah jika kita ternyata lebih tergoda meniru sosok yang membuat kita memikirkan dan melakukan hal-hal yang salah, yang tidak sesuai dengan teladan Kristus. Demikian pula sadarilah juga bahwa bisa saja ada orang yang juga meniru kita. Nah, apakah kita selama ini sudah memberikan teladan yang baik atau yang buruk? Itu kembali lagi dimulai dari siapa yang kita tiru
dan kita teladani dalam hidup ini. Nah, semoga kita bisa meneladani yang baik dan bisa menjadi teladan yang baik. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter selektif agar kita memilih untuk melakukan perbuatan yang baik, sehingga kita pun dapat menjadi panutan yang baik bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk menjadikan Engkau sebagai idola hidup kami, sehingga melalui kehadiran kami banyak orang yang merasakan kasih Tuhan, dan mereka pun pada akhirnya mampu untuk mewartakan kasih-Mu itu kepada banyak orang. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan apapun yang dilakukannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.